Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Ajar kami untuk taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Kami datang dengan kerinduan pagi hari ini di hadapan-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar hidup kami menjadi persembahan yang hidup dan kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih kalau kami boleh bangun pagi hari ini Tuhan, dengan segala keberadaan kami hari ini. Kami bersyukur karena kami tahu setiap hari adalah kesempatan yang baru, setiap hari adalah waktu-waktu yang baik yang Tuhan berikan buat kami, supaya kami boleh sekali lagi menikmati Engkau. Pagi hari ini aku berdoa bagi setiap pribadi Tuhan yang mengikuti Morning Blessing ini dengan setia. Biar Roh Kudus menolong kami, supaya setiap hari kami boleh menikmati firman-Mu, kami boleh menikmati hadirat-Mu, sekalipun hanya beberapa menit Tuhan. Tapi kami percaya waktu kami melakukannya dengan sungguh hati, biarlah melalui semua ini Tuhan, kami boleh berjumpa dengan Engkau, kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kami dikuatkan, kami disegarkan di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan pagi ini kami rindu untuk membuka hati kami bagi kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan berbicara bagi kami, kuatkan yang lemah, pulihkan setiap kami yang terluka. Kami percaya firman-Mu hidup dan berkuasa, firman-Mu tidak berubah, firman-Mu terus mengubahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah bagi kami, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Puji Tuhan. Shalom semuanya, selamat pagi. Puji Tuhan, hari Kamis ini kita dapat berjumpa kembali dalam Morning Blessing. Kita akan meneruskan pembacaan firman Tuhan kita dari Kitab Raja-Raja. Hari ini ada di pasal yang kedua, dan
Saya akan membacakan secara spesifik bagi kita ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat. Ini adalah masih dari pesan-pesan Raja Daud kepada Salomo yang baru saja ditabiskan menjadi raja. Saya akan bacakan bagi kita 1 Raja-Raja pasal yang kedua, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan perintah, peraturan, dan ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Perhatikan ya, ini Raja Daud memberi pesan bahwa lakukanlah segala perintah dan ketetapan Tuhan supaya engkau berhasil, engkau beruntung ya, dan segala yang engkau tuju itu dapat terlaksana ya. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan putus dari tahta kerajaan Israel. Nah, saudara, kalau kita melihat ini ya, keluargaku, kalau kita melihat ayat ini ya, sepertinya seakan-akan itu narasinya seperti ini. Kalau kamu gak taat, maka berkat tidak akan terjadi dalam hidup kamu. Nah, kalau narasi ini tidak dijelaskan, seolah-olah berkat itu adalah hasil transaksi kita dengan Tuhan. Jadi kita membeli berkat dari Tuhan, kita membeli penyertaan, kita membeli keberhasilan dari Tuhan melalui ketaatan kita. Tapi apakah seperti itu? Sedangkan di bagian firman Tuhan yang lain ya, Tuhan Yesus berkata bahwa Bapa di sorga itu menerbitkan matahari untuk orang benar dan orang tidak benar. Tuhan mengasihi semua orang. Yang ingin saya sampaikan buat kita di sini adalah, kalau selama ini mungkin kita berpikir bahwa berkat itu adalah hasil dari ketaatan kita, sebenarnya kurang tepat kalimat itu. Kalimat yang tepat adalah Tuhan menyatakan berkatnya dalam hidup kita melalui ketaatan kita. Saya kasih contoh saudara ya. Ketika kita taat dengan setia melakukan semua tanggung jawab yang harus kita lakukan di pekerjaan kita. Ketika kita setia belajar di kampus kita setia mempersiapkan diri ketika kita mau menghadapi ujian. Ketika kita setia mempelajari sesuatu, maka apa yang terjadi? Tuhan memberkati apa yang kita lakukan itu. Sehingga berkat Tuhan atas kita lah yang membuat kita mendapatkan hasil yang baik dari apa yang kita kerjakan. Sekarang kalau orang bertanya, jadi kalau aku tidak berbuat apa-apa, bagaimana berkat Tuhan dapat terjadi dalam kehidupanku? Ya tidak bisa. Kenapa? Karena Tuhan Tuhan memberkati kita. Berkatnya dinyatakan dalam hidup kita melalui pekerjaan yang kita lakukan. Perhatikan saudara, ketika bangsa Israel memasuki tanah Kanaan, ya, mereka harus mengusahakan tanah itu supaya mereka dapat menikmati hasilnya. Memang tanahnya sangat subur. Tapi tetap harus diusahakan, mereka harus menabur dan baru mereka dapat menuai. Tidak ada sesuatu yang terjadi ya tanpa ada usaha di dalamnya. Jadi hari ini kalau kita melihat, bukan berarti kita harus membeli sesuatu dari Tuhan. Bukan, tapi Tuhan tidak mau membuat kita menjadi orang-orang gampangan. Orang-orang yang hanya mau menikmati tapi tidak mau memberikan usaha. Saudara, setiap orang yang berusaha itu pasti akan menikmati berkatnya. Semua orang yang berusaha, yang melakukan pekerjaannya dengan setia, itu pasti akan menuai sesuatu yang baik. Pasti saudara. Kalau kita melakukan yang baik, kita melakukan yang benar, kita melakukan firman Tuhan dengan setia, maka melalui ketaatan kita Tuhan bekerja, Tuhan menyatakan berkatnya, perjanjiannya dalam hidup kita melalui ketaatan kita. Demikian sebaliknya, kalau kita setia dalam melakukan apa yang tidak benar, kita setia dalam dosa, kita setia melakukan kejahatan, maka kita juga akan menuai sesuatu yang tidak baik. Saudara, ini adalah hukum yang Tuhan tetapkan, bahwa Dia menyatakan berkatnya dalam hidup kita melalui ketaatan. Makanya kenapa kita itu seringkali kita hanya berpikir tentang sesuatu. Oh, janji Tuhan. Oh, berkat berlimpah-limpah. Ada ayat yang bilang, oh, kamu akan masuk ke satu tempat di mana kamu tidak harus berpikir untuk membeli atau untuk menikmati semua yang sudah Tuhan sediakan. Ya, betul.
Tapi sampai berkat itu datang, berkat itu nggak turun seperti waktu bangsa Israel sedang di dalam perjalanan dari Mesir menuju tanah Kanaan. Ada roti dari sorga turun. Kenapa? Karena memang mereka nggak bisa bekerja di situ. Tapi ketika mereka sampai ke tanah perjanjian, sampai ke tanah Kanaan, mereka harus mengusahakan tanah itu. Dan melalui ketaatan mereka mengusahakan dengan setia. Ingat, bekerja dengan sungguh-sungguh. Belajar dengan sungguh-sungguh itu bukan hanya sekedar tanggung jawab, itu adalah sebuah bentuk ketaatan kita. Kita taat kepada perintah Tuhan bahwa melakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah, saya berdoa supaya pesan Raja Daud kepada Salomo ini juga dapat terjadi dalam hidup kita. Jangan hanya melihat, mau diberkati, kita mau menikmati kelimpahan dari Tuhan, tapi kita nggak mau berbuat apa-apa. Kita enggan untuk melakukan sesuatu dengan lebih baik. Berbuatlah yang terbaik. Lakukanlah sungguh-sungguh, maka kita akan menikmati berkat dari Tuhan. Kita akan menikmati penyediaan. Kita akan menikmati apa yang Tuhan siapkan bagi kita. Nah, saudara, bukan berarti orang yang tidak mampu bekerja, ya, itu tidak mendapat berkat. Saudara, Tuhan itu sangat adil, sangat adil, saudara. Ketika memang kita tidak mampu berbuat apa-apa, ketika memang kita ada dalam situasi yang kita memang nggak ada yang bisa tolong, Tuhan pasti tolong. Saya beri satu kesaksian. Satu kali waktu saya tinggal sendirian di Jakarta, saudara, mungkin beberapa sudah dengar kesaksian ini ya. Saya tinggal di Jakarta, saya waktu itu masih kuliah, sambil saya juga melayani Tuhan ya. Saya main musik di gereja gitu. Nah, satu kali ada satu masa di mana saya itu kehabisan uang. Gak ada apa-apa lagi. Saya ngekos sendiri ya. Saya keluar dari rumah saya ada di Kota Palu waktu itu, saya ke Jakarta. Nah, ketika saya nggak ada uang itu, saya itu memang tidak mau untuk minta tolong kepada keluarga. Ya, ada keluarga ibu saya di Jakarta, tapi entah kenapa saya percaya ini intervensi dari Tuhan memberikan saya satu keinginan untuk saya percaya Tuhan pasti pelihara. Gitu ya. Itu iman saya waktu itu. Sudah tahu saya memang saya tidak bisa berbuat apa-apa pada saat itu. Tidak ada satupun yang bisa saya kerjakan. Ya. Nah, saya ingat sekali saya berdoa, saya seperti biasa baca Alkitab, ya, saya melakukan aktivitas setiap hari seperti biasa. Nah, satu kali di hari Selasa, hari Rabu pertengahan minggu. Nah, hari itu memang hari terakhir saya bisa beli makanan ya, uang untuk beli makanan. Tapi saya percaya Tuhan pasti akan sediakan. Nah, saya nggak tahu tante saya dapat nomor handphone saya dari siapa gitu ya. Saya udah tahu dia dapat dari siapa. Tahu-tahu dia telepon ke HP saya. Masa itu belum ada WhatsApp, BlackBerry Messenger belum ada, saudara. Jadi masih pakai handphone Nokia zaman dulu yang 3310 ya, yang gitu-gitulah. Layarnya masih hitam putih. Nah, dia telepon saya, lalu dia tanya, kamu di mana? Di kamar, saya bilang. Saya lagi di kos, lagi di kos-kosan. Udah makan belum? Oh, belum. Ayo makan sama-sama. Ya udah, kita janjian, nggak jauh dari tempat saya, ada warung nasi Padang gitu, saudara ya. Udah, kita makan di warung nasi Padang, lalu kita makan, cerita. Saya nggak ngomong ke dia, saya nggak ada uang. Ngomong cerita-cerita, habis makan, udah makan, saya pikir wah puji Tuhan ya ada makanan nih, Tuhan menolong. Ternyata nggak sampai situ. Waktu sebelum pulang dia berikan saya sedikit uang, ya, yang itu dapat menyambung kehidupan sampai di hari Minggu ya. Saya bisa ke gereja lagi dan ada sesuatu yang bisa saya kerjakan untuk mendapatkan uang untuk saya bisa bertahan hidup. Saudara, pengalaman itu menjadi satu pengalaman yang terus saya ingat sampai hari ini. Dan ketika saya bekerja, di satu waktu tahun 2011 saya bekerja di bank. Saya melakukan segala sesuatu. Saya ini bukan orang finance, bukan orang perbankan, tapi saya nekat untuk kerja di bank. Saya nggak mau jadi full time waktu itu, jadi pelayanan full time. Saya tetap main musik, tapi saya nggak mau full time. Ya, saya bekerja di bank. Apa yang saudara tahu saya lakukan? Saya melakukan semua hal yang bisa saya lakukan dengan semua keterbatasan yang saya punya. Ya, apa yang terjadi? Saya berhasil mendapatkan achievement yang baik waktu saya kerja. Dan situ saya lihat bahwa, wah, memang berkat Tuhan itu adil. Waktu kita harus bekerja, kita bisa bekerja, lakukanlah dengan sungguh-sungguh, maka kita akan mendapatkan hasil.
Tapi di saat memang kita tidak dapat berbuat apa-apa, percayalah bahwa Tuhan itu setia dan terus menyertai kita. Yang salah adalah kita bisa bekerja, tapi kita nggak mau bekerja. Kita males. Itu yang membuat kita seringkali terjebak. Kita hanya melihat, kita terbuai dengan keindahan dunia. Wah, kayaknya kalau janji Tuhan itu ya saya diberkati. Tapi kita nggak berbuat apa-apa. Nah, saya berdoa supaya perenungan hari ini dapat mengingatkan kita, mari kita menjadi orang-orang yang rajin dan yang cakap bekerja dimanapun Tuhan tempatkan kita hari ini. Buat anak-anak mahasiswa, mari kerjakan setiap tugas kita dengan baik, karena kita gak pernah tahu apa yang akan Tuhan sediakan bagi kita di hari esok. Puji Tuhan. Selamat beraktivitas di hari Kamis ini. Tuhan memberkati setiap kita. Shalom.